Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Hujurat, surat Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang berjumlah 18 ayat. Kita kemarin, kalau tidak salah, baru 2 ayat ya. Ya. Kita ulangi lagi coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian mengeraskan suara kepada beliau, kepadanya, bersuara dengan keras kepadanya seperti kerasnya sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Antahbatu a'malukum, nanti akan lenyaplah amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Nah ini ya, inilah 2 ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi dalam ayat pertama, Allah melarang orang-orang beriman untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Masih ingat? Mendahului itu artinya apa? Mendahulukan atau mendahului dalam perkataan maupun perbuatan. Artinya tanpa izin keduanya, tanpa izin Allah dan Rasulnya. Rasul belum berkata gini, dia udah berkata duluan. Terus misalkan Rasul tidak melakukan ini, dia sudah melakukan duluan. Ya, ini contohnya ya. Karena ada orang yang seperti itu. Belum Rasul lakukan, dia sudah lakukan. Belum Rasul ucapkan, dia sudah mengucapkan. Itu namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, itu tidak boleh. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya perbuatan tadi, mendahului Allah dan Rasulnya, itu bukan sikap orang yang bertakwa. Kalau orang yang melakukan bid'ah itu gimana? Ya, itu masuk Pak. Makanya para ulama menggunakan ayat ini untuk menyatakan celaan terhadap orang yang melakukan bid'ah. Karena Rasul tidak melakukan, dia malah melakukan. Rasul tidak mengucapkan suatu perkataan, dia malah mengucapkannya dengan meyakini itu ibadah. Nah ini Bapak ya, ini makanya ulama menggunakan ayat ini juga untuk mencela perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah itu perbuatan baru yang tidak dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perbuatan baru yang tidak dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilakukan setelah beliau meninggal. Artinya kalau dilakukan di zaman beliau, namanya bukan bid'ah Bapak ya. Ya, contohnya, karena ada sebagian orang membolehkan bid'ah dengan perbuatan sahabat Nabi. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kebiasaannya, kan Nabi pernah bertanya, ya Bilal, sampai apa? Berilah kabar kepadaku, apa amalan selama ini kau lakukan? Kenapa? Fa ini sami'tu daffa na'laik baina yaday fil jannah. Karena sungguhnya aku mendengar suara kedua terompahmu. Aku mendengar suara kedua terompahmu di hadapanku ketika aku di surga. Aku mendengar suara kedua sendalmu.
di hadapanku ketika aku di surga. Jadi Nabi kan ke Isra Mi'raj kan melihat apa? Surga kan? Nah, ketika di surga beliau menyaksikan terdengar suara dua sendal Bilal. Berarti ini kabar gembira untuk Bilal kan? Ya enggak? Atau cuma sendalnya aja masuk surga? Pemiliknya juga kan? Nah, akhirnya Bilal apa? Berkata, tidaklah aku mengalami hadat kecuali aku berwudu lalu salat 2 rakaat. Makanya kata para ulama, inilah salat sunnah wudu, apa ya? Jadi kita dianjurkan setiap kali batal berhadat, hadat kecil maupun hadat besar, kita bersuci, setelah itu salat 2 rakaat. Nanti ini lagi batal lagi, wudu lagi, bersuci, setelah itu salat 2 rakaat. Nah, sebagian orang yang melakukan bid'ah, mereka beralasan dengan perbuatan Bilal. Ini Bilal nih, Bilal berbuat bid'ah karena tidak diajarkan oleh Nabi, dia lakukan. Nah, ini bagaimana Bapak nih? Nah, Nabi kan masih hidup. Kalau memang perbuatan tersebut salah, tentu akan gitu Bapak ya. Jadi nggak mungkin para sahabat itu kalau misalkan para sahabat salah langsung turun wahyu Bapak ya. Nah, ini menunjukkan bid'ah itu terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Makanya apa yang dilakukan di zaman Nabi tidak dikatakan bid'ah, perbuatan sahabat. Walaupun Nabi tidak melihat, karena Allah kan Maha melihat. Nah, Sobat ya. Nah, begitu juga tidak dikatakan perbuatan bid'ah juga sebagai masukan Syekh Albani, perbuatan para sahabat yang tidak disebutkan ketika Nabi masih hidup. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada sebuah perbuatan sahabat tidak diketahui ini, tidak disebutkan di situ dilakukan di zaman Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Kata Syekh Albani juga ini tidak dikatakan bid'ah. Kenapa tidak dikatakan bid'ah? Karena para sahabat ada kemungkinan ketika melakukan sesuatu karena apa? Melihat atau mendengar. Nah, ada pun setelahnya iya bisa berlaku. Misalkan pada tabi'in setelahnya bisa jadi. Tapi kalau sahabat tidak. Soal jelas Bapak ya. Nah itu, jadi nggak ada dalil bagi orang melakukan bid'ah dengan alasan Bilal bin Rabah melakukan bid'ah. Itu apa ya? Masih ada lagi dalil-dalil yang mereka sebutkan tapi maksa-maksakan diri. Istilahnya apa ya? Mencari-cari dalil. Jadi mereka cari-cari dalil supaya melegalkan bid'ah yang mereka lakukan. Padahal nggak ada ayat Al-Quran, hadis yang membolehkan bid'ah. Karena gini aja Bapak, dalil yang singkat saja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini surat Al-Maidah nih, ayat menjelang Nabi meninggal. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama apa? Islam. Islam sudah Allah sempurnakan. Nah, kalau yang namanya sempurna, berarti masih bisa ditambah. Sudah sempurna, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Nah, maka kalau ada orang, saya pengen nambah nih, berarti Islam sempurna nggak? Kalau ditambah, tidak sempurna. Kalau misalnya, ini perlu ditambah lagi, sempurna. Ini ayat yang membantah orang yang melakukan karena Islam sudah sempurna, nggak perlu tambah, cukup kita ikuti saja apa yang diajarkan Nabi. Lah ya, karena nih, seandainya kita mengerahkan seluruh waktu kita untuk mengamalkan sunnah Nabi, semua sunnah Nabi, nggak sanggup. Karena sunnah Nabi itu begitu banyak. Ini bagi kita ya, nggak tahu kalau bagi orang yang ilmunya memang imannya kuat bisa jadi sanggup. Kalau saya pribadi nggak sanggup. Sunnah Nabi itu banyak Bapak ya. Kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi semuanya, saya pribadi nggak sanggup. Karena banyak. Nah, kalau sunnah Nabi saja kita tidak sanggup untuk mengamalkannya, tiba-tiba kita cari yang lain, diamalkan. Yang ada saja belum diamalkan, tiba-tiba cari amalan lain yang tidak diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan Nabi saja kita belum sanggup melaksanakan semuanya kan, apalagi kita tambah dengan yang, sehingga akhirnya banyak nih Bapak, orang itu lebih suka dengan amalan yang tidak diajarkan Nabi lalu meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Betul tidak? Contohnya Bapak ya,
Banyak orang suka dengan solawat buatan, lebih suka, lebih gemar membaca salawat yang dibuat-buat, tapi tidak membaca salawat yang diajarkan Nabi. Salawat yang diajarkan Nabi ini salawat paling baik. Kalau kita ditanya apa salawat yang paling baik, salawat yang diajarkan Nabi. Salawat apa itu? Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir. Ini sebaik-baik salawat. Nah, kalau kita mau cari pahala yang paling besar lewat salawat inilah yang kita praktekkan. Tapi sebagian orang lebih suka membuat salawat baru, melupakan salawat yang diajarkan Nabi. Kalau salawat barunya dalam artian maknanya benar, ya ini mungkin ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, maknanya banyak yang salah. Banyak yang salah. Banyak salawat buatan orang yang isinya mungkar, bahkan syirik. Ada sebuah salawat yang menyebutkan Allahumma shalli salatan, katanya apa? Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad yang dengannya engkau ciptakan segala sesuatu. Wa bihi khalaqta kulla syai'. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad yang dengannya, dengan Nabi Muhammad, engkau ciptakan segala sesuatu. Maknanya jelas? Artinya Allah menciptakan matahari, bulan karena Nabi Muhammad, lewat Nabi Muhammad. Benar ini? Ini ada orang yang ucapkan salawat seperti ini. Dan mereka anggap ini sebagai ibadah. Ini repotnya, sudah nggak diajarkan Nabi, plus maknanya batil pula. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Atau orang yang berselawat. Meruqyah, kalau salawatnya benar nggak masalah. Nah, ini yang jadi masalah. Iya. Ya, intinya salawat itu Bapak artinya doa kepada Allah untuk Nabi kita. Artinya kita mendoakan Nabi. Dan mendoakan Nabi tidak mesti yang diajarkan Nabi. Kalaupun kita bikin susunan sendiri, maknanya benar, nggak apa-apa. Misalkan kita bikin lafal salawat sendiri nih, misalkan Allahumma apa gitu ya, mendoakan Nabi ya, maknanya benar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak ya. Tapi kalau tanya mana yang lebih baik, buatan sendiri atau yang diajarkan Nabi? Diajarkan Nabi, pahalanya lebih besar, lebih berkah. Maka kita cukupkan itu saja. Ada nggak sahabat Nabi di Islam? Kalau sholawat saya nggak tahu ya, belum pernah baca. Cuman kesimpulannya Bapak, artinya kita juga tidak mengharamkan secara mutlak salawat yang disusun oleh kita sendiri. Kalau kita ada orang yang ngerti bahasa Arab, lalu menyusun salawat untuk Nabi, salawat kan artinya mendoakan Nabi dengan susunan Nabi, boleh-boleh saja selama isinya tidak ada kemungkaran, tidak ada kesalahan, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih besar pahalanya, salawat buatanmu atau yang diajarkan Nabi? Diajarkan Nabi ya Pak ya. Nah itu yang bikin sebagian masyarakat kita itu sampai lebih menyukai salawat buatan karena dilantunkan, sehingga akhirnya itu menganggap itulah ibadah. Ini yang lebih ini lagi ya, bahaya lagi ya, kalau udah nganggap itu sebagai ibadah disertai dengan musik dan semacamnya, wah ini mencampur adukan hak dengan yang batil. Nah itu Bapak ya, jadi jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu melakukan perbuatan tanpa izin keduanya ya. Nah di sini bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar ucapan kalian, mengetahui perbuatan kalian. Ayat ini sudah kita bahas, turun terkait dengan perdebatan antara siapa? Abu Bakar dan Umar. Ketika itu keduanya lagi membahas tentang siapa yang cocok jadi pemimpin ini, sebuah batalion lah segitu. Abu Bakar nawarkan di sini Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Oh yang cocok Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Ini Abu Bakar nih. Sedangkan Umar kata enggak, yang cocok itu Al-Aqra' bin Habis. Kata Abu Bakar, kamu ini memang sengaja menyelisihi aku ya kayaknya. Kata Umar, enggak, saya enggak ada tujuan untuk menyelisihi kamu. Akhirnya berdebatlah mereka sehingga mengeras suara keduanya. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Teguran untuk Abu Bakar dan Umar dan para sahabat Nabi lainnya dan juga kita semua.
Jelas Bapak ya? Ini teguran bagi semua kita ya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, ini Abu Bakar. Nah, bayangkan Abu Bakar dan Umar saja bisa melakukan kesalahan seperti itu, apalagi kita. Makanya kita juga jangan jadi ketika Abu Bakar seperti ini, jangan kita juga mencela Abu Bakar, jangan juga mencela Umar. Ya namanya manusia kan bisa saja tersalah. Makanya Allah juga tidak mencela tidak menghukum mereka. Allah memaafkan kekeliruan mereka, Bapak ya. Walaupun perbuatan mereka sudah sebenarnya sampai ke level yang berbahaya. Kalau seandainya mereka tahu, cuman Abu Bakar tidak tahu kalau itu salah, dan Umar tidak tahu kalau itu salah. Makanya Imam Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in pernah berkata dalam Sahih Bukhari juga, kadal khayrani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang terbaik binasa. Hampir-hampir saja dua orang terbaik binasa. Siapa dua orang terbaik ini? Bahkan Umar. Mereka hampir binasa karena tadi perbuatan mereka. Nah ini Bapak ya, cuma karena Abu Bakar dan Umar melakukannya dalam keadaan tidak tahu, maka dimaafkan. Maka Bapak, kalau orang melakukan kesalahan, saya sadar saya salah, ini ringan Bapak ya, Allah akan maafkan. Yang repot itu kalau salah tapi tidak merasa salah, salah menutupi kesalahannya. Nah ini bahaya Bapak ya. Nabi Adam dan Iblis, kedua-duanya sama dikeluarkan dari surga kan? Ya tidak, nasibnya kan sama kan, dikeluarkan dari surga kan? Tapi apakah nasibnya setelah dikeluarkan dari surga sama? Tidak. Kalau Nabi Adam, dia setelah diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, bertobat kepada Allah, maka Allah pun menjadikan dia sebagai seorang nabi kan, menjadikan sebagai umat manusia, bapak umat manusia kan. Nah sedangkan Iblis ketika sudah salah, bukannya mengakui salah, bahkan apa? Menentang Allah, bahkan dia menyombongkan diri. Nah ini Bapak, ini Bapak. Makanya Pak, nasibnya apa? Sama nggak dengan Nabi Adam? Enggak. Walaupun kedua-duanya sama-sama diturunkan dari surga. Maka Bapak, kesalahan kata para ulama, kesalahan dua ini beda. Kalau Nabi Adam kesalahannya karena syahwat, makan apa? Nah, sedangkan Iblis kesalahannya karena apa? Sombong, menentang. Kesalahan karena sombong ini lebih berat dosanya daripada kesalahan karena syahwat. Karena apa? Sombongnya sendiri itu lebih berat daripada dosanya Bapak. Kalau seorang berdosa nih, tapi karena sombong, sebenarnya sombong itu lebih berat daripada dosanya. Bisa jadi dosanya kecil, tapi karena dia nolak nasihat, nolak kebenaran, maka kesombongannya lebih besar daripada dosa yang ia lakukan. Saya menanya Bapak, kalau Iblis ketika Allah katakan keluar kamu dari surga, turun ke bumi, lalu dia ya Allah maafkan saya ya Allah, kira-kira Allah ampuni tidak? Ampuni tidak? Ampuni kan? Tapi kenyataannya Iblis tidak mau mengatakan ya Allah ampuni saya, tapi malah berkata apa? Ya Allah berikan fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, berilah aku waktu sampai hari kebangkitan nanti, aku akan sesatkan Adam dengan keturunannya. Bukannya sadar, malah makin menjadi-jadi. Maka hati-hati Bapak ya. Kesalahan karena keliru dengan kesalahan karena sombong beda. Kalau orang ada salahnya karena sombong, ini berat hukumannya Bapak ya. Nah kita kembali, jadi Abu Bakar dan Umar keliru, mereka terjatuh dalam kesalahan, tapi Allah maafkan karena tidak tahu ya, maka Allah maafkan. Ini terkait ayat pertama. Lalu berikutnya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian mengeraskan suara kalian idza nataqtum, yaitu jika kalian berbicara. Fawqa sautin nabi, di atas perkataan Nabi kalau beliau berbicara. Jadi kalau misalnya beliau berbicara, misalkan anggap ya suaranya gini kan, wahai kaum muslimin gini, maka jangan, para sahabat ini jangan mengatakan wahai Rasulullah, nggak boleh, suaranya tidak boleh lebih tinggi daripada Rasulullah. Nah itu Bapak ya. Kenapa tidak boleh? Lalu Allah katakan lanjutnya setelah itu wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd,
dan jangan kalian bersuara keras kepadanya seperti kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Karena para sahabat ya manusia biasa kan, mereka kadang kalau ketemu dengan teman mereka, sesama mereka, biasanya suaranya apa? Nah, biasa seperti kita kan, Bapak, gimana kabarnya ya kan? Tapi kalau kepada Rasulullah nggak boleh seperti itu. Rasulullah bukan orang yang biasa. Beliau orang yang punya kedudukan mulia, seorang nabi dan rasul. Maka tidak boleh di sini kaum muslimin, para sahabat mengeraskan suara kepada beliau sebagaimana kerasnya sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Lalu apa masalahnya? Di sini kata Imam Nawawi, "Duna dzalik ijlalan lahu." Bahkan hendaknya kalian itu suaranya di bawah itu sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa masalahnya kalau suara keras? Allah sebutkan antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti akan lenyap amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Artinya dengan mengeraskan suara di atas suara Nabi, akibatnya amal, pahala amalan kita kan lenyap. Ya lenyap artinya udah nggak ada sama sekali. Sholat kita nggak ada, pahala zakat kita, bayangkan. Gara-gara apa? Suaranya keras, Bapak. Bisa dijelaskan Ustaz. Dengan apa? Ada orang sedang baca hadis Nabi, kemudian dia berdiri. Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan sebagaimana kita tidak boleh mengeraskan suara kita ketika Nabi hidup, maka begitu pula kita tidak boleh mengeraskan suara suara kita ketika Nabi sudah meninggal, yaitu ketika hadis-hadisnya dibacakan. Jadi ketika hadisnya dibacakan, kita juga jangan bersuara keras dalam rangka menghormati Nabi kita. Itu Bapak ya, ini adab yang disebutkan oleh sebagian ulama ya. Termasuk juga di Masjid Nabawi, Bapak ya. Punya adab, nggak boleh bersuara keras. Nah, sebenarnya bukan Masjid Nabawi, semua masjid nggak boleh seorang keras kecuali karena ada kebutuhan seperti khutbah atau pelajaran seperti ini atau mengajarkan mungkin baca Quran, karena harus suara keras kan. Jangan ya kamu baca nggak masalah. Tapi kalau tanpa ada kebutuhan nggak boleh ya. Dalam rangka memuliakan masjid. Nah itu Bapak ya, jadi lenyap amalan kalian kalau kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi, akan lenyap amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ya ini Bapak ya, ini kalau seorang mengeraskan suara di atas suara Nabi, maka begitu pula orang yang lebih mendahulukan pendapat manusia di atas pendapat Nabi. Oh, kalau saya lebih milih ini pendapat imam saya daripada hadis ini. Nah, itu nggak boleh. Atau seperti perkataan seorang cendekiawan muslim dalam tanda kutip. Ketika sampai hadis tentang lalat dalam Sahih Bukhari kan disebutkan kalau ada lalat hinggap di minuman kalian, celupkanlah lalu buang lalatnya, bukan buang airnya. Kenapa? Kata Nabi, di salah satu sayapnya ada racunnya, di sayap yang lainnya ada penawarnya. Ini hadis Nabi sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Tiba-tiba ada seorang cendekiawan muslim tanda kutip menyatakan lalat itu isinya jorok, kuman, masa dicelupkan dan dibuangkan? Saya nggak percaya hadis ini. Saya lebih percaya ucapan dokter kafir daripada hadis ini, katanya. Oh, tapi dalam Sahih Bukhari, walaupun dalam Sahih Bukhari, letakkan saja di kakimu. Lihat tuh, bagaimana ada orang seperti itu ngaku muslim meremehkan Sahih Al-Bukhari, sabda Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari. Nah ini kalau mengeraskan suara di atas suara Nabi, akibatnya apa tadi? Lenyap amalannya. Terus bagaimana orang yang lebih mendahulukan pendapat orang daripada pendapat Nabi? Itu bagaimana? Lebih parah lagi Bapak ya. Nah itu Bapak ya. Nah terus apakah orang yang mengeraskan suara di atas suara Nabi ini kan katanya amalan lenyap, apakah maksudnya murtad? Nah sebenarnya para ulama memberikan penjelasan. Sebenarnya kalau kata Imam Al-Qayyim tidak, ini nggak ada kaitan dengan murtad. Artinya gini, bisa jadi amalan seorang lenyap tapi tidak murtad. Contohnya ini, kalau ada seorang suaranya keras di atas suara Nabi, amalannya lenyap tapi dia tidak murtad.
kecuali kalau seorang mengeraskan suaranya di atas suara Nabi dalam rangka merendahkan Nabi. Jelas Bapak ya? Kalau dalam rangka merendahkan Nabi, wah sepakat para ulama. Bukan cuma amalan yang lenyap, tapi juga apa? Keislamannya lenyap. Alias apa? Kafir dan murtad. Ya, jadi tergantung niatnya, Bapak ya. Kalau seorang mengeraskan suaranya di atas suara Nabi, nggak ada tujuan untuk merendahkan Nabi, ini tidak murtad, tapi amalannya bisa lenyap, hilang. Tapi kalau seorang mengeraskan suara di atas suara Nabi dalam rangka merendahkan Nabi, nah yang ini amalannya lenyap dan juga keislamannya lenyap, ya, alias kafir dan murtad. Ya, jelas Bapak ya. Lalu di sini kata Imam Al-Mahalli, wa nazala fi man kana yakhfadu sautahu 'inda Nabi ka Abi Bakar wa Umar wa ghairihima. Lalu turun ayat terkait dengan orang yang merendahkan suaranya di sisi Nabi seperti Abu Bakar, Umar dan selain keduanya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun 'adzim, dan juga pahala yang besar. Nah, ini Bapak kata Imam Al-Mahalli, ayat ini turun terkait dengan siapa? Abu Bakar, Umar dan selain mereka. Nah, ini lihat, Abu Bakar setelah turun ayat ini, Umar setelah turun ayat apa yang sebelumnya, kan tidak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi. Setelah turun ayat ini, kira-kira bagaimana sikap Abu Bakar, Umar? Apakah lanjut? Tidak. Setelah turun ayat tadi yang sebelumnya, yang melarang mengeraskan suara di suara Nabi, akhirnya Abu Bakar, Umar dan para sahabat kalau berkata kepada Nabi, suaranya pelan, sampai-sampai Nabi bertanya, kamu ngomong apa? Ngomong apa? Bayangkan, inilah para sahabat ketika turun tadi ayat yang mengatakan jangan meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Nah, setelah turun ayat ini, mereka semua langsung suaranya pelan di hadapan Nabi. Sampai-sampai Nabi bertanya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Karena saking apa? Pelannya. Lihat tuh. Mereka dengar ayat langsung dipraktekkan. Tapi kalau kita, oh nantilah. Ditunda-tunda. Kalau para sahabat langsung segera, Bapak ya. Nah, setelah turun ayat tadi, mereka pun mengecilkan suara mereka di hadapan Nabi. Makanya Allah pun puji mereka. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Maksudnya apa? Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Maksudnya litabharu minhum. Maksudnya agar tampaklah ketakwaan mereka. Jadi setelah turun ayat tadi, jangan mengeraskan apa? Suara kalian di atas suara Nabi. Sikap para sahabat langsung menahan suara mereka. Walaupun orang yang biasanya suaranya keras, seperti Umar. Umar itu suaranya keras. Kalau ngomong keras, sampai ada seorang wanita berkata ketika menyaksikan ada dua pemuda jalannya, apa istilahnya? Gemulai ya, kayak gitu. Kata wanita ini, demi Allah, sesungguhnya Umar idza masya asra wa idza takallam asma wa idza daraba uja. Demi Allah, aku pernah menyaksikan Umar kalau kalau berjalan cepat, kalau berbicara nyaring suaranya, dan kalau dia memukul menyakitkan orang yang dipukul. Ini Umar bin Khattab, suaranya keras Bapak, tapi kalau di hadapan Rasulullah, nah setelah turun ayat ini enggak keras suaranya. Ini dalam rangka memuliakan apa? Rasulullah, dan dalam rangka menaati apa? Firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Abu Bakar, Umar dan selain mereka adalah orang-orang yang telah Allah uji hati mereka untuk ketakwaan, yaitu diuji supaya tampaklah ketakwaan mereka. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Apa balasan bagi mereka? Lahum maghfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan dari siapa? Allah, wa ajrun 'adzim, dan juga mendapatkan pahala yang besar. Apa pahala yang besar? Surga, kata Imam Al-Jannah.
Nah, ini juga menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi, Bapak ya. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sudah dapat tazkiyah, rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Di antara ini, mereka orang yang bertakwa, dapat ampunan dan masuk surga. Makanya Imam Ibnu Hazm menyatakan seluruh sahabat Nabi masuk surga. Ya, tidak ada perbedaan di pendapat di antara para ulama, Pak ya. Nah, ini bantahan untuk orang-orang siapa? Syiah ya, yang mengatakan sahabat Nabi murtad setelah Nabi meninggal kecuali 6 orang. Ini bantahan dari mereka ya. Lalu berikutnya kata Imam Al-Mahalli, wa nazala fi qaumin ja'u waqta dhahirah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzili fanadau. Dan turun ayat firman Allah terkait dengan orang-orang yang mendatangi Nabi di waktu zuhur, waktu siang, dalam keadaan Nabi di tempat tinggal beliau. Lalu mereka pun memanggil beliau, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Nah, jadi ayat ini turun setelahnya. Apa ayatnya? Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar, dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Atau diartikan apa? Tidak berpikir, tidak mengerti. Jelas apa ya? Di situ diartikan, kalau saya lihat terjemahan, kalau tidak mengerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu itu baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini Bapak, ayat tadi, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamar. Ini ayat ini turun terkait dengan orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman. Jadi mereka mendatangi rumah Nabi, rombongan. Kan rumah Nabi kan nggak satu, Bapak, ya nggak? Ya nggak? Ini Aisyah, rumah Ummu Salamah. Nah, ini juga menunjukkan bagi yang poligami, jangan ditempatkan istri dalam satu rumah. Itu nggak sunnah. Ya walaupun boleh selama masih ada sekat, tapi yang sunnah itu dipisah. Ini rumahnya satu, ini satu. Jangan dijadikan satu rumah. Kenapa kira-kira? Itu cemburu dan semacamnya. Nah itu. Jadi orang-orang Arab Badui ini mendatangi rumah-rumah istri Nabi. Dan orang Arab Badui kan suaranya keras kan. Dan mereka yang namanya orang Arab Badui pedalaman, biasanya, seringnya kurang ada etika. Maka datang di waktu siang hari. Siang hari biasanya waktu untuk apa? Istirahat. Mereka datang, mana? Nabi di mana? Di sini. Udah akhirnya masing-masing ke rumah istri Nabi. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Bayangkan, itu dalam keadaan di waktu siang. Nabi dalam, dan mereka tidak sabar. Kan kata Allah, seandainya mereka sabar nunggu Rasulullah keluar, tentu itu lebih baik. Tapi mereka nggak sabar, langsung wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Ada nggak yang seperti itu? Assalamualaikum, astagfirullah. Ini saya, anak saya begitu. Karena ada sebagian orang gitu, nggak punya etika, kira ada maling masuk, ternyata oh ini ada masalah ini, wah astagfirullah. Nah, perlu belajar etika ya. Kadang orang-orang pedalaman itu ya kita maklumi karena mereka jauh dari ilmu, jauh dari peradaban, makanya etikanya rendah. Ya, kita bimbing mereka. Makanya Rasulullah ketika tadi orang-orang Arab Badui melakukan itu, Rasulullah pun keluar. Tapi dalam keadaan dia merasa terganggu karena mereka manggilnya di semua dan dengan suara keras, Bapak ya. Ini kebiasaan orang Arab Badui pedalaman. Lalu Allah katakan tadi, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti, tidak berakal. Jelas Bapak maksudnya? Maksudnya apa? Tidak mengerti. Fima fa'aluhu mahallaka rafi' wa ma yunasibuhu min at-ta'zim. Mereka tidak mengerti tentang apa yang mereka lakukan di hadapan kedudukanmu yang tinggi. Dan di hadapan pengagungan yang mestinya cocok dengan itu. Artinya begini, mereka itu tidak bisa menempatkan diri mereka di hadapan
nabi. Nabi kan bukan orang biasa, orang yang mulia. Harusnya mereka mendapatkan dia orang mulia nih. Berarti saya harus, iya kan gitu kan. Tapi mereka, karena mereka jauh dari peradaban, jauh dari ilmu, mereka pun terjatuh dalam perbuatan demikian. Nah, di sini Bapak perlu kita ketahui Allah Maha Adil. Karena disebutkan sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti. Allah katakan kebanyakan, bukan semua. Ya tidak? Makanya tidak semua orang Arab Baduy seperti ini Bapak. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah begitu. Enggak semuanya. Dalam At-Taubah Allah memulai tentang Arab Baduy, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Baduy sangat parah kekafiran mereka, sangat parah kemunafikan mereka, dan sangat pantas untuk tidak mengetahui hukum yang Allah turunkan kepada Rasul. Mereka sangat kafir, sangat munafik ini. Tapi pada ayat selanjutnya Allah mengecualikan orang-orang yang beriman di antara mereka. Artinya kita nggak boleh mukul rata orang-orang pedalaman seperti itu. Oh, seorang pedalaman nggak punya etik, enggak. Kebanyakan mereka, bukan semua. Mereka jelas apa ya? Nggak boleh kita mukul rata. Misalkan ada di suatu suku yang pedalaman atau melakukan kesalahan, jangan kita pandang semuanya seperti itu. Itu tidak adil. Seorang muslim harus adil. Kalau kesalahannya dilakukan 1-2 orang, kita nyatakan 1-2 orang saja. Atau setengahnya saja. Kebanyakannya. Jangan semua. Ya tidak. Nah, ini ya. Allah katakan kebanyakan mereka, bukan semua mereka ya. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Lalu Allah katakan, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka. Kalau mereka mau bersabar. Bersabar apa? Bersabar apa? Nunggu Nabi ya. Bersabar menunggu Nabi. Assalamualaikum, tunggu. Assalamualaikum. Nah, makanya Bapak, ketika kita berkunjung ke rumah seorang kan salam kan? Jangan salamnya itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak ada orang pulang, nggak seperti itu. Ada jarak. Assalamualaikum, tunggu dulu. Barangkali dia lagi di kamar mandi kan, mau keluar bingung juga kan. Nah, tunggu. Assalamualaikum, tunggu lagi. Jadi jangan seakan-akan kayak apa? Diburu-buru maling. Assalamualaikum. Nggak seperti itu ya. Nah ini, jadi seandainya mereka sabar menunggumu sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairal lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya maksudnya apa penyayang? Liman taba minhum, bagi orang yang bertobat di antara mereka. Nah, itu Bapak ya. Itu ayat 1 sampai ayat berapa? Ke-5 ya. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya diharamkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu sama saja mendahului Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada suatu pendapat bertentangan Al-Quran Sunnah, kita dahulukan siapa? Al-Quran Sunnah. Makanya Imam Asy-Syafi'i sebagai disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ajma'an nas ala man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun an yad'aha liqauli ahad. Para ulama telah sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, oh ini sunnah Rasulullah nih, maka tidak boleh ditinggalkan sunnah ini karena mendengarkan apa? Pendapat orang lain. Oh ini, tapi kiai saya nggak seperti ini nih, hadisnya ditolak, nggak boleh. Nggak halal. Kalau nggak halal artinya apa? Haram ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, diharamkan mengeraskan suara di atas suara Nabi ya. Diharamkan mengeraskan suara di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahayanya? Lenyap amalan kita. Habis waktunya. Lanjut. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, bisa jadi amalan seorang lenyap tapi orangnya tidak
menyadarinya. Nah, ini harus hati-hati Bapak ya. Kita nggak tahu amal, gara-gara suatu perkataan kita amal kita lenyap. Kita udah ibadah, gara-gara suatu perkataan lenyap. Ini perkataan apa kira-kira? Perkataan apa? Kekufuran, syirik dan semacamnya. Termasuk tadi mengeraskan suara di atas suara Nabi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, perintah untuk merendahkan suara di atas suara, merendahkan suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ketika Nabi hidup, dan kata para ulama ahli hadis begitu juga ketika Nabi sudah meninggal, yakni ketika dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan hadis-hadisnya. Nah, itu Bapak ya. Nah, termasuk juga Bapak, ini maaf agak belok sedikit, masalah ini, apakah seorang mukmin ketika Nabi masih hidup bisa dekat dengan Nabi meluk segitu? Bisa? Berada nggak kira-kira? Hah? Oh, Nabi berada nggak? Nah, begitu pula ketika Nabi meninggal. Kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Madzhab, begitu juga ketika Nabi meninggal. Maksudnya apa? Tidak sepantasnya seorang mendatangi kubur Nabi lu. Sebagaimana ketika beliau hidup tidak pantas kita, begitu pula ketika beliau sudah meninggal. Maka kita saksikan ada sebagian orang, alhamdulillah dijaga oleh askar, berusaha untuk mencium kubur Nabi, tapi udah di. Nah, ini jasanya tentara kerajaan Arab Saudi ya, menjaga makam Nabi dari perbuatan seperti itu Bapak ya. Kalau nggak ada yang jaga, kira-kira bagaimana? Hancur. Nah, itu mungkin cukup ya, tidak habis ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi faidah sisa dari ayat-ayat keempat dan kelima.